Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita mencari jurnal yang pas untuk mempublikasikan artikel yang sudah kita tulis. Cara pertama adalah menggunakan jurnal suggester. Jadi saya biasanya mencari jurnal yang pas itu bisa melalui cara ini. Jadi kita tinggal ketik jurnal suggester di Google biasa. Kemudian nanti akan banyak sekali, setiap publisher itu biasanya dia memiliki sistem untuk memberikan saran kepada penulis kira-kira artikel itu cocoknya adanya di jurnal mana, baik Springer, kemudian Telereferences, kemudian ada Find Journal dari Journal Finder dari Elsevier, kemudian Wiley juga ada. Jadi ini sebetulnya publisher memberikan kita sebuah metode atau sistem yang dapat membantu kita menemukan kira-kira jurnal yang pas itu yang mana. Untuk contoh pertama ini saya akan menggunakan dari Elsevier gitu, Journal Finder dari Elsevier. Kemudian teman-teman harus siapkan dulu yang judul dan abstrak artikel kita, nanti akan kita masukkan ke sistem ini. Jadi saya klik. Nah, oke, berarti di sini kita harus mengisi dua kolom. Kolom pertama itu mengenai judul artikel kita, kemudian abstraknya. Nah, ini saya kopikan dulu sebentar. Oke, yang perlu di copy itu cukup judul saja dan abstrak. Jadi di sini saya sudah kopikan judul dan abstrak. Kemudian keywordnya mungkin kita bisa masukkan leadership. Oke, leadership di sini, leadership behavior misalnya saya ambil di sini. Kemudian ininya saya masukkan untuk pemilihan disiplin ilmunya, saya masukkan social science. Kemudian ini langsung klik saja Find Journal. Nah, oke, di sini sudah tampil. Jadi yang direkomendasikan itu listnya ini bisa kita lihat. Sebetulnya beberapa pertimbangan yang bisa kita pilih, misalnya kita mau memilih jurnal pada impact factor tertentu atau kita mau yang agak cepat prosesnya, di sini bisa kita edit. Site score, ini site score-nya kalau yang defaultnya itu adalah semuanya bisa terpilih. Tapi misalnya kita ingin mensortir artikel kita itu diproses agak cepat gitu. Jadi agak cepat ini saya rubah. Saya ingin yang respon pertamanya itu maksimal misalnya 8 minggu. Oke, di bawahnya langsung otomatis ini. Jadi ini adalah jurnal yang respon pertamanya ketika kita submit itu adalah 8 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang jurnal terpilih ini berdasarkan sortir yang tadi itu, ini time to first decision. Jadi time to first decision itu adalah decision pertama dari editor setelah artikel kita submit ini adalah 7 minggu. Kemudian time to publication adalah 12 minggu. Untuk rate penerimaannya 7%. Nah, kita juga bisa setting lagi. Misalnya kita mau ambil yang impact factor di sini, site score, saya maunya misalnya time to publication-nya nggak terlalu lama. Jadi saya setting di sini misalnya 20 minggu. Nah, ini 20 minggu, ada 32 jurnal yang tersortir. Oke, ini yang pertama ini Journal of Vocational Behavior. Ini informasinya sebetulnya di sini sudah lengkap. Kalau seandainya kita menggunakan metode open access, berarti kita dicas sebesar 3.900. Kalau seandainya kita menggunakan metode subscription journal, artinya kita tidak dikenakan bayaran, tapi periode embargonya itu selama 36 bulan. Artinya artikel kita jadi milik mereka selama 36 bulan.
sedikit saran kepada teman-teman yang mau submit ke jurnal berdasarkan saran ini, coba dipilih yang rate penerimaannya itu yang agak tinggi gitu. Kalau yang ini misalnya ini cuma 7%, ini lumayan berat saingan kita. Ini 14%, ini 8, kemudian coba kita cari yang agak besar, jadi peluang kita untuk publishnya juga jadi besar. Nah ini 16%, ini lumayan besar, dan time to first decisionnya cuma 4 minggu. Jadi pas kita submit itu nanti 4 minggu itu sudah dapat keputusan apakah lanjut ke proses review atau di reject oleh editornya. 16%, ini 48%. Nah ini lumayan besar peluang kita. Ini biaya publikasinya kalau menggunakan metode open access itu 2.420 US dollar. Kalau yang kita menggunakan metode gratis yang penulis tidak bayar, itu artikel kita di embargo selama 36 bulan. Artinya ini lumayan lama, 3 tahun di embargonya. Kemudian learning interaction ini 8%, 7%, 17%. Mungkin yang kita cari itu yang 20-an persen. Nah ini 20% lumayan besar peluang kita. Artinya jurnal ini dia menerima 28% dari artikel yang masuk. Ini lumayan besar peluangnya kalau sudah di atas 20, 9, nah ini 30. Ini lumayan besar peluangnya. Ini murni open access. Jadi kalau murni open access berarti dia memang tidak ada versi gratisnya ke penulis, atau metode non open accessnya tidak ada. Jadi dia memang murni open access. Kemudian ini kita cek ekonomi psikologi, ini 2000, rata-ratanya 2.400 untuk biaya publikasi kalau menggunakan metode open access. Teman-teman kalau artikelnya bagus, saran saya gunakan metode non open access, jadi free, tidak dikenakan biaya.